Ya, menari ya. Dengan Umi Eci selalu menari ya, harus happy ya. Are you ready? Ready. Ready dong. Ya, gerakin tangannya ya. Ikutin Umi. Umi juga bergerak loh. Jangan malu-malu. 4, 5, 4, 3, 2. Oke, yuk. Oke, angkat tuh bahunya. Oke. Putar. Oke, good. Arah. Iya, susah ini. Ya. Di sini ya. Ayo mancing. Ayo Dara. Daru. Dami cuma nggak kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, pada pertemuan pagi hari ini insya Allah Umi akan menyampaikan materi gangguan sistem pencernaan. Ya, sebelumnya Umi ingin menyapa dulu. Apa kabar? Selamat pagi semuanya. Pagi. Selalu pagi. Iya, mau pagi, mau siang, mau sore atau malam sekalipun, kalau dengan Umi Eci harus selalu selamat pagi. Ya, good. And seperti biasa ya. Di luar sana, oke, Amar masuk lagi. Di luar sana ya, COVID masih terus mengintai kita, jadi jangan lengah. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah ya, cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, diam di rumah itu lebih aman buat kita semuanya ya. Dan salah satu cara untuk meningkatkan cara untuk meningkatkan imun kita adalah dengan berbahagia ya. Salah satunya dengan cara bersyukur, karena bersyukur akan membawa rasa bahagia, gitu ya. Dan kalian Umi harapkan tetap semangat menjalani aktivitas belajar dari rumah ini ya. Sabar ya, semoga pandemi COVID ini tetap segera berlalu ya, dan kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Oke, so Umi mau cek dulu kehadiran ya. Sudah isi presensi yang Umi tahukan di GCR? Sudah Umi. Ya? Pretesnya sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah, makasih banyak ya. Oke, any one of you who gonna lead us to make doa, please? Any one of you? Emi. Iya, Rani. Siapa? Rani. Mi. Iya, Dol. Silahkan. Belum mulai belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, terima kasih Amar yang sudah memimpin doa ya. Class. Yes. Ready untuk belajar hari ini? Ready ya, siap ya. Oke. I'm going to ask you, what is our previous lesson? Pembelajaran kita minggu lalu tentang apa ya? Masih ada yang ingat? Organ. Ya, tentang pencernaan. Organ-organ pencernaan. Ya, betul. Fungsinya. Mekanisme pencernaan, baik kimia, gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia, dan menganalisis upaya dalam memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia. Nah, seperti yang sudah tertulis dalam Al-Quran, bahwa kita sebagai manusia sudah diberikan petunjuk ya, agar segala apa yang kita lakukan dalam koridor ya, ada aturannya. Contohnya kita makan tidak berlebih-lebihan ya. Sehingga kita harus berbagi ya, meliputi gejalanya ya, gejalanya apa, kemudian penyebab gangguan itu apa,
pertolongan pertamanya, dan upaya pencegahan penyakit atau upaya pencegahan gangguan tersebut bagaimana. Nah, adapun penilaiannya ya dari sisi sikap, Umi akan mengambil disiplin, tanggung jawab, keaktifan, kerjasama juga di dalam kelompok nanti ya. Kemudian keterampilannya mengisi LKPD, LKPD-nya online ya, menggunakan aplikasi Google Jamboard. Kemudian pengetahuannya pretest, posttest, dan insya Allah nanti ada ulangan harian. Oke, lanjut ya. Kata konsep. Nah, ini minggu pertama ya. Masih ingat kan? Kita belajar nutrisi dan kandungan. Kemudian minggu lalu kita belajar organ-organ dan mekanisme pencernaan. Minggu ini kita sudah ada di pertemuan terakhir yaitu gangguan sistem pencernaan. Nah, ini alur pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita ada di kelas besar sinkronus. Lalu kita nanti akan merapat ke Google Classroom untuk mengunduh bahan LKPD ya. Dan kembali lagi, nah kira-kira kenapa kok bisa diare? Biasanya kalau habis apa atau dalam kondisi apa kalian terkena diare? Ada yang mau berbagi pengalamannya mungkin? Makan pedas. Iya, habis makan pedas ya tuh. Wawa, Dara biasanya anak-anak perempuan itu suka apa? Ngumpul bareng sambil makan rujak gitu kan. Atau mungkin dalam kondisi tertentu masuk angin ya. Kalian naik motor gitu kan, tiba-tiba langsung menceret-menceret. Nah, ini kita ada tayangan, mohon disaksikan dulu ya tayangannya. Silakan disimak. 5 balita di Kampung Pedam, Distrik Okbab, daerah terisolir di Pegunungan Papua meninggal dunia diduga karena gizi buruk dan wabah diare. Pemprov Papua dan TNI menerjunkan tim untuk mendata masalah dan memberikan bantuan ke Kampung Pedam. Tim kesehatan dengan dikawal 12 anggota TNI diterbangkan ke Kampung Pedam, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Sabtu pagi. Lokasi desa yang terpencil membuat tim harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menyusuri gunung dan lembah. Dari pendataan di lokasi, tim medis menemukan 25 balita yang meninggal menderita diare, dehidrasi berat, komplikasi, dan gizi buruk. Tim belum menemukan adanya indikasi penyakit campak, namun pendataan belum dilakukan mendetail karena terkendala cuaca. Setelah mendata kebutuhan logistik, TNI pun diterjunkan ke lokasi dengan membawa bantuan berupa vaksin, makanan pendamping ASI pada hari Senin. Makanan dan obat-obatan dikirim dengan pesawat heli Mi-17 milik TNI Angkatan Darat. Ya, informasinya apa barusan katanya? Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana penanganan tim kesehatan dan personel TNI atas para korban gizi buruk di wilayah. Nah, udah sampai sini. Ya, barusan apa Ron? Tunjukkan forum jika ada yang mau bertanya. Ya, boleh Roni, silahkan. Mi, kok diare dan gizi buruk bisa menyebabkan kematian sih, Mi? Roni, kenapa ya diare dan gizi buruk? Diare dan gizi buruk bisa menimbulkan kematian pada manusia. Dapat menimbulkan kematian, oke. Sebahaya apa gitu ya? Kok bisa gitu? Saya pernah merasakan terkena diare baik-baik aja gitu ya Ran ya? Iya. Ini lokasinya di mana coba ayo? Papua. Di Papua. Kita harus lihat bagaimana kondisi Papua. Ada lagi pertanyaan lainnya? Boleh 2 pertanyaan aja. Ada lagi? Ada lagi? Pencegahannya, Mi, kalau pencegahannya gimana? Oke, boleh. Pencegahan ya. Pencegahan diare dan gizi. Pencegahannya bagaimana? Oke, good. Thank you, Roni. Kita lanjut ya. Nah, kita akan masuk ke kegiatan inti. Tapi sebelumnya Umi akan bagikan dulu ya kelompoknya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi akan dijawab oleh kegiatan diskusi, gitu ya Ran ya. Dan yang lainnya juga. Ini ada 3 kelompok game supaya kalian merasa tertarik ya. Ada game Minecraft, game Oko, dan game Tom. Nah, masing-masing sudah ada PJ-nya ya. Kemudian, tugasnya kalian pertama sudah download bahan ajar sudah ya? Sudah dipelajari juga. Oke, alhamdulillah. Nah, tahap berikutnya
kalian harus kembali lagi ke GCR setelah ini ya, ke GCR lalu download ya, download KPD-nya, kemudian berdiskusi dengan kelompok tadi ya, diskusinya di Jamboard. Oke. Nah, sebentar ya, Umi nanti akan mensimulasikan bagaimana cara menggunakan Jamboard. Namun sebelumnya Umi mau tanya dulu, ada yang pernah menggunakan Jamboard sebelumnya? Pernah, Mi. Pernah. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Berarti sudah tidak usah disimulasikan ya. Ya. Kan itu sederhana ya sebetulnya. Oke. Nah, nanti kalian bekerja di situ. Pertanyaannya ada di KPD. Kalian rembukan dulu, sepakati dulu grup WA kecil. Saya mau jawab nomor berapa gitu ya. Nanti langsung dikemukakan pendapatnya via Jamboard. Oke. Setelah selesai berdiskusi, nanti kita akan presentasi. Di mana? Di Zoom meeting ini. Gitu ya. Paham tuh? Fahimna. Nah, Nanti kita akan ini linknya sudah Umi share di grup Science ya. Silahkan waktunya 30 menit dari sekarang untuk diskusi di Jamboard gitu ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan boleh japri, boleh boleh di grup gitu ya. Umi ada di Jamboard kok, ikut menyaksikan pekerjaan kalian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah sambil menunggu teman-teman yang lainnya masuk lagi. Nah, ini Daru masuk lagi. Gimana? Ngejamboardnya pegal? Mantap, Umi. Ya. Lumayan menguras energi kan ya. Pegel. Kalau kalian ngerjain di HP mesti pegel jarinya. Makanya sangat disarankan pakai laptop kan ya. Gitu. Oke, sambil menunggu yuk kita ini dulu ya, apa? Tuh, let's sing a song. Ini lagu ketika Umi kecil ya. Entahlah kalian kenal lagu ini atau tidak ya. Kalau belum kenal, sekaranglah saatnya berkenalan dengan lagu ini ya. Oke, Amar enter ya. Ini kalian tahu Posyandu? Apa itu Posyandu? Tahu.
pelayanan terpadu. Ya, Umi seneng banget dulu waktu kecil kalau diajak ke posyandu karena pasti dapat bubur kacang. Ya, dapat bubur kacang, terus dikasih oralit gratis gitu ya. Oke, nah ini ada lagu ya, lagu kita ikutin dulu. Ya. Ada teksnya nanti ya, kita nyanyi bareng, juga boleh ya. Aku anak sehat, kuat. Aku bayi digendong-gendong ya. Makanan bergizi dan imunisasinya disuntik, ya kan? Menunggu setiap waktu belahan dunia selalu waspada pertolongan moralis dan siap sedia. Iya, gampang ya. Yuk ikutin ya. Kalian sudah disepakati kan tadi siapa saja yang akan mempresentasikan? Kita mulai dulu dari kelompok ini dulu ya, dari bawah dulu ya. Talking Tom. Siapa Talking Tom? Talking Tom? Iya, Nashwa DP. Ya. Umi tunjukkan dulu hasil kerja Jamboardnya. Kita close Jamboard Talking Tom. Yang ini ya. Oke, silakan ADP dipresentasikan. Itu main iya. Pertanyaannya dulu ya, dibaca ya. Kasusnya diare, gitu kan. Identifikasi pokok permasalahan. Nomor 1. Pokok permasalahan infeksi virus hepatitis dapat mengganggu fungsi hati dalam proses pencernaan, penyaringan racun, zat-zat berbahaya di dalam tubuh. Selain itu, konsumsi alkohol dan obat-obatan tertentu serta gangguan yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau autoimun juga dapat menjadi penyebab. Namun, infeksi virus penderita itu apa biasanya? Kehilangan nafsu makan gitu ya? Bagus dong nih, bisa diet. Tapi kalau lanjutan nggak mau makan terus, ayo kira-kira apa yang terjadi kalau terus-terusan tidak mau makan? Namar. Lemes, lemes. Dia bisa lemas. Ya, akhirnya apa? Sistem imun menurun ya, makanan menurun, akhirnya timbul berbagai macam penyakit yang lain, akhirnya bisa menimbulkan kematian nggak kira-kira? Iya. Bisa. Nah, ini tidak sudah dituliskan oleh kelompoknya ADP ya. Umi minta dibacakan saja kesimpulan dan hikmahnya ya ADP ya. Silakan. Ya. Jadi kesimpulannya, penyebab hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain seperti kebiasaan mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu atau penyakit autoimun. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis bisa menular. Ya, betul. Ada yang menarik nih. Coba perhatikan poin 5. Ada yang mau bertanya, menanggapi, menghindari berbagi barang pribadi orang yang terinfeksi. Nah, kenapa? Coba seperti apa sih? Barang pribadi itu contohnya apa? Baju, oke. Terutama yang berkaitan dengan aktivitas makan minum. Barang Sendok, ketika kalian luring ya, sebelum COVID, mungkin kalian masih suka berbagi ya sama teman-teman satu unit, kan? Aduh, pengakuan dosa Umi ya. Nggak boleh ya, bahkan Umi di rumah sendiri ya, itu gelas Emir, gelas Umi, gelas Abinya tidak boleh bercampur. Karena apa? Kita nggak tahu kan, ya. Apa yang ada di mulut masing-masing. Kita tidak mau gelas itu menjadi sarana berpindahnya satu bakteri atau virus dari satu orang ke virus. Apalagi kalau sampai berbagi sikat gigi. Oh, itu ya keterlaluan sekali. Jangan mau ya, jangan mau. Sendok, sikat gigi ya, hindari.
Pokoknya haram hukumnya lah ya. Oke. Haram. Nah, hikmahnya silakan. Wah, ini ramai sekali. Ini kok ada Naruto tiba-tiba di sini. Silakan Nashwa. Dan sering mengalami BAB semangat besar nih. Iya, oke. Nah, tahap keempat itu memprediksi konsekuensi lanjut dari dampak kejadian jika tidak ditangani. Nah, konsekuensi jika tidak ditangani, penderita akan mengalami haus terus-menerus dan akan terjadinya dehidrasi sehingga menyebabkan kematian. Iya, oke, sebentar sampai sini dulu. Ada yang mau menanggapi tidak? Kelompok lain, kelompoknya Minecraft dan kelompoknya Talking Tom, setuju? Atau menambahkan? Mau menambahkan? Setuju, Mi. Umi mau menambahkan sedikit ya. Kenapa ini nanti ada Umi bahas sedikit nanti di penguatan ya. Kenapa menjadi cair tinjanya? Kemudian karena tinja cair ini terus-terusan keluar, itulah yang menyebabkan orang jadi dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi, lemas ya. Dan mengalami sharing aja ya teman Umi itu sampai pingsan di kamar mandi ya. Setelah berkali-kali ke toilet, akhirnya ke enam kalinya kalau tidak salah, itu dia sudah pusing, lemas, akhirnya pingsan di kamar mandi ya. UGD ya, dan itu sudah parah ternyata ya. Jadi jangan pernah menyepelekan diare gitu ya. Oke, bagus Roni, lanjut. Nah, ini elegan nih ya. Umi suka konsepnya, elegan aja, keren. Silakan. Tahap 5, cara solusi untuk penanganan diare. Nah, yang pertama bisa menjaga kebersihan makan. Nah, yang kedua cuci tangan sebelum makan. Pokoknya sesudah memegang-megang benda. Nah, terus yang ketiga menjaga kebersihan. Yang 4 jika terkena diare minum obat diare. Dan 5 banyak minum air. Iya. Ada yang mau menanggapi dulu? Setuju? Menambahkan sedikit ya. Setuju, Mi. Gejala terakhir corona itu salah satunya katanya diare ya. Hati-hati ya kalau diare, jangan-jangan kena COVID. Oh iya. Walaupun tidak semua diare itu COVID, salah satu gejalanya adalah diare, gitu ya. Jadi kita harus banyak literasi. Makin hari virus ini bermutasi ya. Makanya kenapa menyeramkannya, dia benar-benar bisa merambah ke berbagai sistem fisiologi manusia gitu ya. Itu sebetulnya yang bagian menyeramkan dari COVID ya. Kenapa sih Mi? Kan cuma virus aja istilahnya. Itulah kemana-mana jadinya. Oke, kalau sudah setuju semua kita lanjut. Nah ini Umi amazing banget ini. Seperti di mana gitu ya. Silakan Roni. Hikmahnya, tuliskan hikmahnya. Nah, hikmahnya kita bisa lebih menjaga pola makan kita dan tidak berlebihan dalam konsumsi sesuatu. Dan juga walaupun kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap bersyukur. Ya, oke. Lebih sehat ya, jaga, jangan suka begadang, masuk nggak? Begadang itu bisa menyebabkan masuk angin ya. Masuk angin nanti ujung-ujungnya diare juga. Umi pernah soalnya mengalami diare karena masuk angin gitu ya. Walaupun secara medis masuk angin tuh apa sih gitu kan, itu kan kaitannya dengan lambung. Oke, jika sudah setuju semua ya dan tidak ada yang menanggapi lagi, kita lanjutkan ke kelompoknya Minecraft. Terima kasih Roni sudah. Lanjut ke tahap 4, memprediksi konsekuensi lanjut dari dampak kejadian jika tidak memprediksi langsung konsekuensinya. Jika MAH tidak ditangani, maka konsekuensi selanjutnya adalah artritis yang tidak segera ditangani dapat menimbulkan pendarahan, tumor, dan luka pada lambung. Meskipun jarang, tetapi beberapa jenis gastritis meningkatkan risiko terkena kanker perut. Ya, oke. Ada yang ingin menanggapi dulu? Rumusan solusi, ini penanganan pertama antasida. Antasida itu contohnya apa? Itu obat Milanta. Iya, kalau Milanta itu mereknya. Oke, sekarang kalian sudah belajar asam basa kan waktu kelas 7 ya? Pernah belajar asam basa? pH di lambung itu minggu lalu kita sudah bahas pH-nya bisa sampai 2.
Nah, itu asam kuat. Berarti untuk menetralkannya dari aktivitas asam kuat ini dengan zat yang memiliki basa kuat. Nah, berarti antasida ini merupakan senyawa yang bersifat basa kuat. Iya, betul. Gitu ya, untuk menetralkan asam lambung. Mengubah kebiasaan apa ini, Dara? Mengubah kebiasaan apa? Kebiasaan makan? Mengubah kebiasaan yang tidak sehat. Yang tidak sehat ya, contohnya seperti apa? Contohnya mungkin tadi. Makan terlambat ya? Umi tanya, makan terlambat. Makan itu bagusnya jarang-jarang, tapi sekalinya makan banyak porsinya atau sedikit-sedikit, tapi porsinya kecil-kecil gitu. Sedikit-sedikit, tapi porsinya kecil gitu ya. Itu kebiasaan yang baik. Oke, mengatur pola makan. Oke, Umi setuju. Kesimpulannya karena faktor gaya hidup. Boleh. Ya, dan yang terakhir silakan Dara, hikmahnya. Refleksi ya, ini hikmahnya kita jadi mengetahui lebih banyak penyebab gejala dan pengobatan dari penyakit mah. Iya, oke. Jadi kita setelah tahu bagaimana karakteristik dan ini bisa menimbulkan kematian juga ya, ancaman. Jadi ya mau nggak mau harus melakukan gaya hidup sehat dari sekarang. Ya, oke. Overall ini bagus sekali ya, kalian keren-keren ya, tampilan jamboardnya. Ini ceritanya ini di Minecraft ya, Mas? Iya, Mi. Oh, iya, Mi. Ya. Oh, pantesan. Bagus ya. Nggak terlalu riwah juga. Apa ya, elegan gitu ya. Yang ini bagus nih, ini bagian ini Umi suka ya. Ada awan-awan, ada burung, satu aja cukup. Nah ini kayaknya thank you-nya jangan bergerak ya. Mungkin untuk ke depan kalau ada aktivitas diskusi pakai Jamboard. Nah yang seperti ini Umi suka ya. Konsepnya hanya mungkin yang bergeraknya jangan terlalu banyak ya. Jadi nggak fokus, nggak pecah fokus. Nah yang ini nih ya, ramai sekali ya. Tapi keren idenya ya. Ini ide siapa nih, Roni atau siapa? Umi pengen tanya ini teh apa, makhluk apa? Satu slide dulu Nazril. Nazril. Ini makhluk apa? Tapi keren lah ya. Idenya udah, kemampuan mengabstraksinya udah jalan gitu ya. Oke, ini juga ada ya. Apa itu hot question? Higher order thinking. Kemampuan pikir tingkat tinggi ya. Oke, bagi yang bisa jangan ragu-ragu, silakan kemukakan pendapatnya. Amati dua gambar berikut. Cari persamaan dan perbedaan di antara kedua gambar A dan B. Silakan raise up your hand. Silakan. ODP mau? Roni. ODP mau. Oke, Roni dulu. Saya. Ya, pertanyaan masih banyak, tenang aja ya. Oke, silakan Roni, karena tadi Roni yang pertama. Persamaannya apa, perbedaannya apa? Persamaan itu sama-sama mengalami gangguan penyakit nih. Nah, benar. Perbedaannya kalau di gambar A itu si anak kecil itu terkena busung lapar. Nah, kalau di gambar B dia itu obesitas. Busung lapar, kekurangan makanan, obesitas kelebihan. Kena penyakit kan? Ya enggak? Nah, penyakit apa? Iya. Ya, penyakit apa? Ahmad. Hepatitis sama diare. Iya, tahu yang mana? Kalau gambar A kan hepatitis nih terjadi di hati. Kata kuncinya ada hati, organ hati ya. Kalau yang B. Nah, ini Kalau yang bakteri atau virus? Organ hati. Bakteri atau virus? Virus. Virus ya. Oke. Virus. Clue-nya petunjuknya ada di organ hati. Berarti ini penyakit hepatitis. Oke. Kalau yang kanan ini clue-nya apa nih? Muntah gitu. Apa kira-kira? Muntah. Ya, muntaber. Nama keren muntaber. Nama kerennya? Kolera. Penyebabnya ini makhluk apa nih? Ada namanya bakteri. Bakteri.
Berarti perbedaannya yang menyebabkan penyakitnya yang sebelah kiri A ini adalah virus, yang sebelah kanan disebabkan oleh bakteri. Beda ya? Bakteri. Kalian sudah belajar bakteri dan kelas 7, apa bedanya? Kalau virus itu nggak hidup. Kan apa persamaan dan perbedaannya? Oralit tadi lagu Sama obat apa itu Oralit? obat diare. Sama-sama buat obat diare. Oke. Diare. Persamaannya ini kedua gambar ini sama-sama mengobati diare. Perbedaan. Diare. Kalau oralit itu udah dikemas, jadi udah sintetik. Kalau B alami. Ya. Kalau B masih alami. Ini sintetik ya. Ya, tertawa sewajarnya ya. Bisa. Ya. Yang A ya, yang lebih rentan sakit. A ini kira-kira si Mbaknya kenapa? Kenapa ini A-nya? Stres. Pusing banyak tugas nih kayaknya nih. Pusing dia Kami pusing banyak tugas kayaknya, Mi. terus nih. Aduh, ya. Ya, makanya sebanyak apapun tugas ya, kita harus ada waktu untuk me time ya. Kita cari hiburan dengan atur jadwalnya ya. Tugas ini dikumpulin hari apa? Nah, kita boleh nonton ya, drakor boleh nih. Boleh. Asal tahu waktu ya. Dan kontennya juga yang aman. Ya, jangan yang 17 tahun ke atas kalian tonton gitu ya, nggak boleh. Oke? Gitu ya. Najwa suka nonton drakor ya? Enggak, Mi. Enggak suka saya. Roni. Adakah hubungan antara kebersihan lingkungan dengan imunitas? Ada. Dari kedua gambar tersebut, lingkungan mana yang cenderung menyebabkan manusia menjadi sakit? Gambar A. Kenapa yang A? Banyak sampah. Karena rentan Banyak sampah itu tentang penyakit. Ya. Apa itu identik dengan penyakit. Nah, juga. Kalau di gambar B kan bersih ya, enak lihatnya nyaman. Oke, good job. Lanjut. Nah, 2 terakhir nih ya. Saya ada ini. Adakah hubungan antara aktivitas dengan imunitas? Ada. Di antara kedua gambar berikut, yang sebelah kiri ini semas-mas lari. Lari apa nih? Lari pagi apa lari dari kenyataan nih? Ya. Lari pagi. Dari kenyataan. Yang sebelah kanan mbak-mbaknya. Ini lagian yang Umi ingin kritisi ya, kalau Umi lihat zaman sekarang udah nggak ada TV kayak gini ya, TV tabung begini udah jarang. Yang sekarang ini kalian snacking sambil main gadget, ya nggak? Sambil Instagraman, nonton film. Ya. Aktivitas mana yang cenderung menyebabkan manusia menjadi sakit? Apa? Jajan sembarangan nih. Iya, jajan sembarangan. Apa resiko dari jajan sembarangan? Sakit perut. Itu. Kita nggak tahu mang ini tuh air yang dipakainya bersih apa tidak? Bersih atau tidak? Ini kan handuknya ya, ditaruh di leher terus dipakai ngelap ini. Aduh, kebayangnya ya. Oke, good job. Terima kasih atas aktivitas kalian menjawab pertanyaan HOTS ya. Kita akan lanjut ke penguatan dulu. Ya, ada video singkat. Oke. Yang memiliki kandungan lemak kedengeran sehingga dapat kita sekarang lagi bahas obesitas. Obesitas umumnya disebabkan konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat tertentu. Ya. Pada beberapa orang, ada yang sedikit mengonsumsi makanan namun mengalami kelebihan berat badan. Itu dapat disebabkan oleh metabolisme tubuh yang lambat. Ya. Contohnya seperti Umi tuh ya. Umi itu makan jarang ya, tapi gemuk aja. Ada yang mengalami derita yang sama. Ada yang mengalami. Sementara teman Umi ada yang kurus, makannya 1 piring penuh ya. Tapi kurus aja. Berarti dia udah genetiknya ya, laju metabolisme. Kalau ini tipikal laju metabolisme lambat. Jangankan makan Umi,
yang sudah dioperasi 2 kali tetap aja begitu. Ya. Akibatnya dia paranoid, nggak mau makan. Karena apa? Kalau makan dia harus pup kan? Akhirnya badannya nggak mau makan dan tidak bisa menikmati. Berarti apa? Kita makan, kita bisa pup itu nikmat ya, anak-anak. Nikmat banget. Coba kalau udah pup, ya plong banget. Itu luar biasa. Ya, kalau tidak bisa pup, kamu harus bayar berapa ke dokter? Harus divakum misalnya. Ya, makanya harus banyak bersyukur ya setelah belajar ini teh. Oke? Ya, jadi seperti itu ya penguatan yang bisa Umi berikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Dari pertanyaan? Nah, dari sudah berpartisipasi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kelas, kelas. Yes, oh yes. Yes, oh yes. Ya, kita sampai di simpulan gangguan pencernaan bisa terjadi karena abnormalitas baik secara genetik dan non genetik. Ya, abnormalitas ini bisa pada struktur dan mekanisme atau fungsi organ. Di antaranya lingkungan yang tidak bersih, infeksi, tingkat stres ya yang seperti tadi kita bahas. Penanganan pertama ya macam-macam. Ada pertolongan pertama, kemudian ada pengobatan secara medis, tindak lanjut. Dan jangan lupa upaya pencegahannya seperti yang sudah kalian tadi diskusikan bersama-sama di Jamboard ya. Oke, bagaimana kesan belajar hari ini anak-anak? Seru banget. Ya. Boleh diceritakan bagaimana keseruan apa yang kalian alami? Keseruannya apa? Cerita dong. Pakai Jamboard nih. Pakai Jamboard ya. Kesulitan lebih pakai Jamboard. Kesulitannya apa pakai Jamboard? Maksudnya Mi? Ada kesulitan nggak ketika menggunakan Jamboard? Kan tadi seru ada, ya. Mi. Pakai gadgetnya. Ya. Kalau pakai gadget yang HP kecil gitu susah ya. Itu susah ya. Susah buat Jadi jangan pakai gadget. Ya. Oke. Kemudian nah, Umi mohon partisipasi kalian untuk mengisi Google Form berikut ya jika ada saran masukan untuk pembelajaran berikutnya ya. Umi pakai aplikasi ini dong, boleh ya request. Ya. Seperti YouTuber suka ada, Kak tolong bahas ini dong ya. Kalian boleh ya. Tapi bukan description box di sini aja ya. Kalian kalau ngajarin belajar pakai ini boleh. Boleh banget. Nah, hikmahnya kita sudah belajar tadinya bersama-sama, intinya kita harus menjaga organ-organ pencernaan ya. Kalau sudah sakit ke rumah sakit itu biayanya tidak ya, bahkan untuk bisa pup saja kan tadi sudah 60 juta. Yang kita harus bersyukur menjaga. Oke? Kita tidak ada pertanyaan. Jangan lupa post testnya di sini ya. Umi tunggu sampai jam 5 balik lagi PCR. And then insya Allah setelah ini kan kita sudah 3 pertemuan ya, nutrisi, organ, gangguan, berarti sudah saatnya ulangan ya atau tes sumber. Nah, jangan takut ya, tenang aja. Ya pokoknya ketika kalian mengikuti dengan baik insya Allah ya persiapan. Astagfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Daru yang sudah membantu memimpin doa. Ya, ada pepatah sehat itu adalah mahkota hidup ya. Walaupun kita banyak uang, kalau tidak sehat tidak bisa menjagalah kesehatan Anda ya. Sebelum Umi tutup, Umi ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian ya. Kemudian Umi mohon maaf jika ada salah-salah kata, itu semata-mata datang dari semua yang benar semata-mata dari Allah. Mungkin itu saja ya akhirul kalam. Kita alhamdulillah bersama-sama dan doa kepada Tuhan kita ya. Doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Mi.